Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Farid Ramadana, channel yang selalu bagi-bagi informasi seputar Bali, jalan-jalan Bali, dan sesuatu yang paling hits di Bali mungkin ya. Oke teman-teman, kali ini aku mau kasih informasi terkini situasi jalan bypass Ngurah Rai nih, dari Jimbaran sampai ke airport dan sampai perbatasan Jalan Sunset Road ya teman-teman. Jadi jalan ini kenapa aku mau kasih informasi ke kalian, berhubung di situasi PPKM seperti ini, aku mau share ke kalian gimana sih lalu lintasnya, kepadatan lalu lintasnya, atau sepi atau ramai. Dan di sekitar jalan ini itu banyak juga pertokoan-pertokoan yang besar ya teman-teman. Salah satunya kayak The Keranjang ataupun Krishna oleh-oleh Bali dan sebagainya. Itu kayak gimana, jadi let's check it out guys. By the way, jalan bypass Ngurah Rai ini juga salah satu jalan yang paling inti di Bali, paling penting lah intinya, karena jalan ini menghubungkan ke tempat-tempat yang sangat penting di Bali. Nggak cuma di pariwisata aja, tapi pusat pemerintahan ataupun perbisnisan juga. Contohnya jalan ini bisa mengakses ke Nusa Dua ya, ITDC, kawasan elit di Bali. Jadi pemerintahan ataupun bisnismen sering ke sana. Makanya kenapa ini jalan ini adalah jalan yang salah satu jalan yang paling penting di Bali. Selain itu, ke tempat pariwisata lainnya, kalau ke arah selatan itu bisa ke Pantai Melasti, Uluwatu, dan pantai-pantai keren lainnya, dan juga GWK ya. Dan kalau kita mengarah ke utara lagi ataupun ke barat, itu bisa mengakses ke jalan ataupun ke Pantai Kuta, ke Pantai Legian, Seminyak, dan tempat wisata lainnya. Dan juga bisa mengakses ke Denpasar tentunya teman-teman, pusat kota di Bali yaitu Denpasar, kayak gitu. Dan ini juga bisa menghubungkan ke Sanur, kemana-mana ini jadinya ya. Jadi jalan ini adalah salah satu jalan yang benar-benar sering dilalui oleh orang-orang ya di Bali. Jalannya lumayan sepi ya teman-teman. Dan bisa dilihat sebelah kanan ini, itu ikonik juga tuh di jalan bypass Ngurah Rai Jimbaran nih. Karena ini pesawat itu rencananya kemungkinan desusnya ya, isunya itu bakalan mau dijadiin sebuah restoran teman-teman. Tapi udah berapa tahun ini nggak jalan, mangkrak, karena saya dengar ya isu kabar angin lah itu, karena perizinannya itu masih belum ada, makanya tetap belum beroperasi tuh gitu. Jadi buat teman-teman, situasinya seperti ini ya, tidak begitu ramai tapi sudah lumayan banyak mobilitas di jalan bypass Ngurah Rai ini. Ini masih di kawasan Jimbaran ya. Ini depan lampu merah itu, makanya lumayan macet di sini. Nah, biasanya kalau pandemi jalan ini itu lumayan ramai teman-teman. Makanya Bali itu membuat jalan alternatif ya. Tol Mandara Bali. Nah, kalau misalnya di sini macet banget, teman-teman kalau mau ke Denpasar ataupun Sanur ataupun ke airport itu bisa lewat tol Mandara ya, sebagai alternatif. Saya juga udah beberapa waktu lalu ya, kalau nggak salah 2 bulan lalu itu ngevlog di tol Mandara. Nanti saya bakalan cantumin juga di layar linknya. Tapi dengan kondisi yang saat ini bisa kalian lihat banyak tutup ya. Toko oleh-oleh itu, toko Kurnia tadi tutup,
Makanya jalan ini sepi banget karena tidak ada pengunjung ataupun tamu yang datang ke Bali dari luar pulau Bali ataupun memang dari luar negeri itu, karena bandara juga masih ditutup sejauh ini ya, sampai waktu yang belum ditentukan ya guys, karena kondisi pandemi ataupun COVID yang terus menyebar di Bali nih. Nah, ngomongin masalah masuk Bali gitu, gimana sih cara masuk Bali terkininya? Nah, cara masuk Bali juga saya pernah ataupun sering banget ya ngupload cara masuk Bali ataupun syarat masuk Bali terbarunya. Nanti saya juga masukin di kolom komentar atau di kolom deskripsi ataupun di layar ini di pojok kanan atas nongol nanti. Syaratnya sekarang kalau buat teman-teman yang sudah melakukan vaksin 2 kali ataupun dosis kedua ya, dan mempunyai sertifikatnya, itu bisa diringankan loh kalau lewat jalur udara ya. Jadi bisa menggunakan rapid test antigen dan harus negatif. Jadi teman-teman bisa deh untuk masuk Balinya. Jadi 2 syarat itu aja sih, 2 kali dosis sama surat negatif antigen, itu udah cukup. Ataupun yang baru 1 kali vaksin itu ataupun dosis pertama itu tetap wajib pakai PCR ya, itu diwajibkan teman-teman. Dan harus mengisi itulah EHC, harus punya aplikasinya gitu. Makanya teman-teman segeralah bervaksin kalau pengen ke Bali ya. Nah, kalau buat yang jalur darat nih, kalau jalur darat itu sama sih teman-teman ya. Teman-teman harus minimal vaksin dosis pertama. Lebih afdol lagi kalau dosis lengkap sampai dosis kedua ya. Dan disertai juga surat hasil negatif rapid tes antigen ataupun PCR juga lebih afdol. Tapi kebanyakan kan antigen karena lebih murah ya. Itu. Dan untuk anak-anak di bawah 12 tahun itu sesuai dengan surat edaran tidak dianjurkan untuk melakukan penyeberangan ya, melakukan perjalanan masuk ke Bali gitu. Gak tahu kenapa tujuannya, tapi itu surat edarannya seperti itu, anjurannya. Dan untuk khusus penyeberangan yang mau masuk ke Bali dari jalur Pelabuhan Ketapang ke Pelabuhan Gilimanuk, itu tetap dibatasin jamnya ya. Jam pelabuhan itu dari Ketapang itu ditutup dari jam 7 waktu Indonesia Barat, buka lagi jam 6 pagi waktu Indonesia Barat gitu. Dan sebaliknya, kalau yang mau keluar Bali dari Gilimanuk ke Pelabuhan Ketapang itu tutupnya jam 8 waktu Indonesia Tengah ya, jam 8 malam, dan bukanya lagi jam 7 pagi waktu Indonesia Tengah nih guys. Jadi seperti itu ya, ada pembatasan. Itu berlaku untuk semua pengendara. Tapi kecuali untuk yang ngantar logistik ya, barang logistik itu bisa 24 jam. Gitu guys, karena salah satu kategori esensial. Makanya mereka dikecualikan. Oke, balik lagi ke jalan ini guys, jalan bypass Ngurah Rai ini. Dari tadi itu enak banget ya, jalannya lancar, sepi. Tapi di sisi lain saya pun sedih sekali karena tidak ada turis di mana-mana di jalan ini. Salah satu jalan yang paling penting di Bali ya. Oke, mungkin buat teman-teman yang mau ke Bali ditahan dulu dikarenakan situasi PPKM di Bali juga masih level 4 ya guys. Nah, ini keranjang itu buka, tapi ada beberapa aja, segelintir orang aja nih. Saya lihat tadi di parkirannya itu sedikit tamu ya guys. Tadi di sebelah kiri juga, di sebelah keranjang itu ada Starbucks juga buka, tapi dibatasi iya. Nah, depan kita ini
Krishna oleh-oleh. Ini salah satu Krishna yang terbesar juga ya. Di atasnya itu ada bar juga, gastro. Keren banget di sana. Dan buka itu lumayan ramai juga. Parkiran ya, tapi nggak tahu isi di dalamnya itu kayak gimana, ramai apa enggak. Di depan banyak mobil-mobil. Pada saat PPKM darurat itu ada beberapa minggu ya, itu tutup ya, Krishna oleh-oleh di bypass ini. Oke, sepanjang jalan ini masih banyak yang tutup ruko-ruko. Tapi kalau bisa kalian lihat ruko-ruko besar seperti ini depan kita itu multi factory outlet. Toko-toko baju dan sepatu itu buka ya, udah lama ya. Geprek Bensu tutup sudah lama guys. Dan di depan kita sebelah kiri itu banyak big sale juga. Itu tempat-tempat baju sport gitu ya, segala macam di situ ada. Bakso bujangan, lumayan ramai juga parkirannya, bisa dilihat. Mobilitasnya lumayan. Di depan kita nih itu adalah Mall Bali Galleria. Masih dibilang tutup, banyak yang tutup ya. Walaupun banyak lumayan, maksudnya ada beberapa pengunjung yang masih datang, tapi ini masih tutup. Banyak outlet-outlet yang tutup, hanya segelintir ya, mungkin 20% aja outlet yang buka. Kayak gitu, Hypermart buka dan yang lain-lain itu masih tutup. Oke, kita mau belok kiri nih guys, mengarah ke Jalan Raya Kuta. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe-nya ya, yang baru gabung, biar teman-teman bisa dapat notifikasi video-video terbaru dari channel Farid Ramadana. Plus kalau teman-teman itu tekan loncengnya itu bisa dapat notifikasi langsung ya ke HP-nya masing-masing. Dan yang udah setia nonton, terima kasih banget loh. Jadi saya semakin bersemangat lagi kalau yang viewersnya itu banyak ya teman-teman. Jadi semangat lagi buat kasih informasi ke teman-teman. Oke, jadi begitu ya updatean di Jalan Bypass Ngurah Rai Bali ya guys. Jadi intinya itu nggak macet, renggang banget. Jadi mondar-mandir itu bisa cepat dikarenakan situasi pandemi dan PPKM yang tetap berkelanjutan ini, yang kita nggak tahu kapan selesainya ya guys. Oke, saya mau undur diri dulu. Saya bakalan ngupload lagi mungkin di area mana ya, enakan. Oh, saya mau ke Jalan Dewi Sri nih. Tunggu aja situasinya kayak gimana, tunggu in the next video ya guys. Terima kasih sekali lagi yang udah nonton. Saya mau undur diri. See you in the next video. Salam damai dari Bali. Bye.